Welcome to KBSA. Di episode Kamu Beli Saham Apa, kita akan mereview perkembangan market IHSG selama sepekan kemarin. Kita juga akan menganalisa investment information yang akan membantu kita untuk mencari saham-saham yang berpotensi naik ke depannya. Bersama saya telah hadir Bapak Agung selaku tim dari Investment Information Mirae Asset. Halo Pak Agung. Halo Alia. Halo sahabat Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Bagaimana nih Pak perkembangan market selama sepekan ini? Kita lihat IHSG masih memperkokoh level supportnya di 5.400. Apa nih Pak yang menjadi katalis positif untuk IHSG? Baik Alia, diawali di pekan ini indeks itu dengan nilai 5335 ditutup pada saat Kamis kemarin itu di 5458. Ada kenaikan sekitar 2,25%. Ini ditopang dari banyaknya berita-berita positif dari global maupun domestik. Baik, bagaimana dengan berita dari global nih Pak? Ya, untuk di global sendiri, kalau kita cermati ini menjadi berita yang sangat menjadi viral ya, atau hot lah gitu. Itu election ya di Amerika, kalau kita ikutin Joe Biden ini sangat diterima oleh market secara global. Hampir keseluruhan market-market itu naik, termasuk IHSG sendiri. Tadi ya di awal kita satu pekan naik cukup lumayan. Dan bagaimana dengan perkembangan berita COVID-19, Pak? Oke, ini jadi trigger juga salah satu berita yang membuat market positif selain tadi dari election di Amerika. Dengan ditemukannya vaksin yang cukup mempengaruhi sekitar 90% efektifnya tanpa ada efek samping. Ini ditemukan oleh perusahaan farmasi di Amerika, yaitu Pfizer, bekerja sama dengan pihak farmasi Jerman, yaitu BioNTech. Dan kita juga melihat ya kenaikan harga CPO ini semakin meningkat nih Pak. Apa yang mendorong harga CPO terus meningkat? Ya, untuk harga-harga CPO secara komoditas ini terpengaruh juga dari cuaca ya. Dengan adanya La Nina, ini CPO menjadi harganya naik karena kebutuhan di pasaran tidak bisa dipenuhi. Kenaikan terakhir data kemarin yang kami catat itu sekitar 3.300 Malaysian Ringgit per ton. Bagaimana dengan update terkait Morgan Stanley Capital Index ini sebagai acuan untuk indeks emerging markets, Pak? Oke, untuk MSCI sendiri, ini kalau kita telusuri itu ada dua jenis ya. Jadi MSCI Global Standard Index dan MSCI Small Cap Index. Nah, yang di MSCI ini yang masuk pada saat sekarang, dan MSCI itu dalam 1 tahun itu keluar 4 kali rilis, yaitu di bulan Februari, Mei, Agustus, dan yang sekarang November. Nah, yang masuk di MSCI Global Standard Index itu untuk yang di November ini adalah MDKA dan TOWR. MDKA itu Merdeka Cooper dan TOWR itu Sarana Menara Nusantara. Nah, untuk yang di MSCI Small Cap-nya itu yang masuk adalah BRI Syariah, terus CARE, terus FRN, Friend, Timah, dan yang keluar dari Global Standard Index itu perusahaan komunikasi yaitu XL, masuknya di Small Cap. Nah, untuk yang keluar di Global Standard itu tadi udah disebutkan yang XL, memang secara pergerakan di market tidak secara langsung membuat efek negatif apabila saham-saham tersebut keluar dari kategori MSCI. Tapi memang ini menjadi salah satu acuan karena standar MSCI ini yang akan menjadi pegangan dari para fund manager. Nah, tadi dari perkembangan berita global, bagaimana dengan perkembangan berita dari domestic market nih Pak? Ya, kalau di domestik yang kita ikutkan yang paling update itu dari BKPM ya. Ini berencana akan menggait sekitar kurang lebih 154 perusahaan
Ini sangat berpengaruh buat investasi di kita di Indonesia. Salah satunya Tesla ya, dari 154 yang disampaikan BKPM, Tesla salah satunya masuk. Dan ini juga berpengaruh selain untuk yang EV, yaitu electric vehicle, untuk kendaraan listrik. Oke, bagaimana terkait dengan aksi korporasi dan emiten news nih Pak? Kalau dari saham-saham yang berpengaruh dengan news atau aksi korporasi, itu ada beberapa, ada ACES, S-Hardware, terus ASSA, dan satu lagi itu BRMS dan Krakatau Steel serta Garuda Indonesia. Untuk yang S-Hardware sendiri, kalau kita ikuti beritanya, company ini akan menjual saham hasil buyback itu di tahun 2015, yaitu treasury stock. Ini dengan nilai sekitar 19,5 miliar, sebanyak 32,7 juta lembar. Dan untuk saham ASSA, ini juga akan menerbitkan obligasi konversi senilai 450 miliar dengan pembeli siaga itu dari IFC, yaitu International Financial Corporation. Jadi ini juga akan mendapatkan suntikan dana dengan adanya obligasi konversi tadi. BRMS akan melakukan right issue sebanyak kurang lebih sekitar 24 sampai 24,5 miliar. Seluruh dana yang dihimpun ini kegiatannya untuk pengembangan usaha meliputi pembangunan pabrik emas dan perak dengan kapasitas produksi sekitar 4.000 ton per hari ada di Palu. Pembangunan fasilitas pendukung tambahan yaitu pembelian peralatan penambangan dan pengeboran terkait penambahan cadangan untuk biji emas dan perak di Palu, serta penambahan cadangan biji emas perak untuk di Gorontalo. Untuk Krakatau Steel dan Garuda Indonesia, ini masih berita seperti yang lalu, yaitu untuk di PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, yang dari kementerian, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Kita masih menunggu pencairan dana. Hingga hari ini saya masih memantau itu untuk Garuda Indonesia total sekitar 8,5 triliun, dan untuk Krakatau Steel itu mendapatkan dana untuk pemulihan ekonomi itu sekitar 3 triliun. Bisa kita lihat dari IHSG yang terus meningkat juga nih Pak, aliran dana dari investor asing. Bagaimana komposisi portofolio saham-saham yang menjadi incaran investor asing? Kalau kita ikutin secara daily ya, itu per hari cukup signifikan kenaikan dari net buy para investor asing. Kalau kita akumulasi per Kamis, itu masuk sekitar net buy 4.711 miliar rupiah asing sudah masuk ke market kita. Dan pilihannya saham-saham apa aja yang menjadi incaran para investor asing. Mereka masuk dengan adanya tadi di berita global maupun domestik, mayoritas diburu oleh investor asing itu secara keseluruhan. Dari 5 saham yang sudah kita coba data, itu mayoritas dimasuki oleh saham-saham perbankan, karena dengan adanya geliat perbaikan dari ekonomi. Dan satu saham yaitu sektor komunikasi, yaitu Telkom. Nah, untuk saham-saham yang asing posisi jual itu bervariasi mulai dari TOWR, WSKT, ICBP, TBIG, dan Mika. Bagaimana dengan appetite dari investor Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Pak? Saham-saham apa nih, Pak, yang menjadi high volume transaction sepanjang minggu ini? Yang jadi net buy untuk para investor Mirai Aset Sekuritas Indonesia, ini ada 5 yang saya coba rilis, yaitu Aneka Tambang, Indofood CBP Sukses Makmur, Sarana Menara Nusantara, Unilever Indonesia, dan HM Sampurna. Ini saham-saham yang menjadi koleksi dari para nasabah dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Salah satunya juga disupport oleh dari riset analis kita. Oke, selama sepekan ini dengan support baru IHSG di 5.400, tentunya banyak saham-saham yang mulai breakout. Sebaiknya kita memonitor saham-saham apa nih Pak, yang secara teknikal sudah breakout?
yang menarik di sesi ini yaitu tadi kita lihat asik banyak masuk di sektor saham-saham perbankan. Di sini ada kita coba siapkan view dari saham BRI dan BCA. Untuk BRI sendiri ini dengan pergerakan pivot di hari Kamis itu di 4087. Ini cukup signifikan karena posisi BRI ini sudah posisi pengujian resist atas. Apabila ini bisa break lagi, ini akan memberikan angin segar untuk saham BRI bisa kembali lagi membuat break high. Dengan support di harga 3.770 sampai 3.690 dan target untuk 1 pekan ke depan untuk saham BRI sekitar 4.300 dengan posisi stop loss di 3670. Nah, untuk saham BCA ini juga hampir sama karena satu sektor. BCA untuk 1 pekan ke depan masih prospek dengan pivot baseline itu sekitar 32.642. Ini juga sama beli BCA untuk menguji level resist di atas yaitu di 32.400 sampai 33.000 dengan target untuk 1 pekan ke depan di kisaran 34.100 dengan posisi apabila terkoreksi untuk mengambil stop loss itu di harga 31.000. Saham lainnya lagi yaitu sektor komunikasi. Kalau kita ikutkan di sini saya coba memasukkan saham Telkom yaitu TLKM. Ini juga memberikan prospek dengan pivot baseline sekitar 3020 dengan pengujian support di level 2950 sampai 2860. Ini akan menguji level resisten 3100 sampai 3250 dengan volume yang masih cukup biasa, belum memberikan signifikan. Jadi untuk 1 pekan ke depan pergerakan TLKM ini masih ada di kisaran target 3350 dengan posisi stop loss untuk 2840. Nah, ini yang terpengaruh dari harga komoditi yaitu CPO. Kita coba ambil di sini saham London Sumatera yang pekan ke depan 1 pekan ke depan menguji level resisten yaitu di 1095 sampai 1205. Ini dengan pivot baseline di 1033. Dengan dilihat dalam beberapa hari ada penguatan dengan sisi volume. Semoga target 1 pekan ke depan bisa tercapai sekitar 1275 dengan posisi stop loss di 990. Satu tambahan lagi yang di luar dari list buyers dari nasabah-nasabah Mirai Aset Sekuritas Indonesia, yaitu bisa kita cermati dengan adanya perkembangan informasi mengenai kenaikan tarif tol. Ini kita coba ambil di sisi saham Jasa Marga JSMR dengan pivot baseline di 4140. Ini pengujian supportnya di 4100 sampai 4000 dengan resisten di 4240 sampai 4330 dengan target 1 pekan ke depan di level 4430 dengan stop loss di 3970. Itu yang bisa saya sampaikan dari masing-masing saham pilihan untuk 1 pekan ke depan, Alia. Terima kasih banyak Pak Agung atas market overview beserta rekomendasi saham berikut analisa teknikalnya. Sama-sama, Alia. Semoga insightful sharing yang telah dianalisa oleh tim Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan saham-saham yang layak dikoleksi di portofolio Anda. Sampai jumpa di episode KBSA selanjutnya. Happy cuan! Happy cuan!